Shalom Youters, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan baik-baik saja kan? Nah, sebentar lagi kita mau mulai ibadah youth online kita. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, saya mau ucapin dulu nih Happy Sunday, selamat hari Minggu buat teman-teman yang ada di rumah. Nah, kalian juga bisa ucapin Happy Sunday atau juga Tuhan Yesus memberkati atau juga selamat beribadah bisa melalui live chat yang ada di bawah ini. Nah, yang kedua, bagi teman-teman yang butuh dukungan doa atau prayer request bisa mengirimkan di live chat di bawah ini juga atau melalui CJ Clean. Nah, teman-teman, kita bisa lihat nih di belakang ini teman-teman kita udah siap untuk melayani Tuhan. Mereka bergairah untuk melayani di ibadah hari ini. Dimana teman-teman yang ada di rumah pasti semuanya juga ikut bergairah untuk ibadah hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami boleh ada Tuhan semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan boleh izinkan kami untuk beribadah di hari ini ya Tuhan. Walaupun tetap masih dalam keadaan pandemi, kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan juga hadir di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk beribadah hari ini. Kiranya Engkau berkenan hadir Tuhan di ibadah hari ini. Engkau yang melawat setiap hati kami, biar benar Tuhan, setiap hati kami boleh diubahkan melalui ibadah hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga siapkan hati dan telinga kami sebagai seorang murid untuk menerima setiap isi hati-Mu yang akan disampaikan hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, kami juga boleh menangkap isi firman-Mu dan kami boleh melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini dengan hati yang sungguh-sungguh dan kami mau sambut ibadah hari ini dengan hati ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Tuhan yang besar, ya Allah yang perkasa dalam kehidupan kita. Come on. Pencipta alam semesta,
lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kita siapkan hati kita teman-teman. Kita mau datang menyembah Dia. Apapun yang terjadi hari-hari ini, tetap percaya bahwa Tuhan itu baik dan tetaplah mengasihi Dia. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau
menjunjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, 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 tiada yang lain. Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ada yang lain Tuhan selain Engkau yang aku cinta. You are the one I love, Jesus, Jesus, forever I love you, Lord Jesus, Jesus, Jesus. You are the one I love, Jesus, Jesus, forever I love you, Lord
I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Shalom Youters, apa kabar? Senang sekali kita bisa ikut dalam ibadah online. Dimanapun teman-teman berada, saya percaya bahwa teman-teman bisa merasakan Tuhan hadir atas pujian penyembahan tadi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami boleh mendengarkan, mengikuti ibadah dan mendengarkan firman. Kami berdoa biarlah Engkau yang pimpin kami mengerti dan menanggap apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Sehingga benar ketika kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Samuel 2 minggu lalu sudah bagikan hal yang menarik, yang sangat baik, yaitu tentang discipleship. Nah, hari ini saya akan melanjutkan apa yang sudah dibawakan oleh Samuel. Saya sangat bersyukur sampai hari ini boleh dikenal sebagai orang yang melayani Tuhan. Saya dikenal sebagai orang yang masih percaya sama Tuhan. Dan itu adalah suatu kebanggaan bagi setiap kita di tempat ini, bahwa kita masih punya pengharapan atas Tuhan kita. Katakan amin. Nah, pernah tidak dalam hidup teman-teman berpikir bahwa apa yang akan saya lakukan untuk membalas apa yang Tuhan sudah berikan? Tentu kita tidak bisa balas apa yang Tuhan berikan atas hidup kita. Tapi setidaknya saya bisa melakukan sesuatu supaya saya mengerti bahwa saya tidak hidup cuma sekedar orang Kristen, tapi saya hidup sebagai murid Kristus. Matius pasal 16 ayat 24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Untuk jadi seorang Kristen lumayan simple dan gampang, prosesnya cepat. Kita cuma berdoa bahwa kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita otomatis sudah jadi Kristen. Tapi dalam perjalanannya perlu ada yang namanya naik level. Perlu ada yang namanya next level, di mana kita nggak cuma puas untuk jadi seorang Kristen, tapi kita pengen jadi seorang yang namanya murid Yesus atau murid Kristus. Tentu dalam perjalanan untuk jadi murid Kristus nggak gampang. Ayat ini berkata bahwa kita harus menyangkal diri dan memikul salib, baru kita bisa mengikuti Dia. Tapi buat teman-teman dimanapun kalian berada, memang tidak gampang, tapi bisa dilakukan ketika kita dekatkan diri kita dengan Yesus. Katakan amin. Kita perlu melewati sebuah proses. Kita perlu untuk terus bersama-sama dengan Roh Kudus memimpin kita supaya kita kuat. Kita bisa melakukan hal-hal yang baru. Meninggalkan kebiasaan lama itu bukanlah suatu yang gampang. Melakukan hal yang nggak biasa kita lakukan bukan sesuatu yang gampang. Tapi percayalah, karena Roh Kudus ada, karena Roh Kudus bersama kita bisa melakukan semua itu sampai pada akhirnya. Katakan amin. Saya hari ini akan lebih berbicara tentang yang namanya pembapaan. Saya lebih suka tentang namanya pembapaan. Ada satu ayat yang menurut saya bagus sekali, dari Lukas pasal 15 ayat 20. Berkata seperti ini, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Perumpamaan ini menceritakan tentang seorang bapak dan anaknya. Kenapa saya lebih menyukai dengan kata bapak? Karena kata bapak itu bukan berarti sebuah tingkatan atau posisi.
seorang bapak itu berbicara mengenai sebuah hubungan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Nah, kita bisa melihat bahwa dalam ayat ini ada orang-orang yang sampai pada akhirnya, tapi ada juga yang nggak sampai pada akhirnya. Karena jelas akan sangat sulit sekali bagi kita untuk melakukan hal-hal yang nggak biasa kita lakukan, atau meninggalkan sesuatu yang terus kita lakukan pada zaman dulu dan kita harus tinggalkan. Nah, maka dari itu suatu pemuritan dibutuhkan. Suatu pemuritan harus terjadi dalam hidup orang percaya. Nah, ada satu lagi hal yang menarik bagi saya yang mulai muncul beberapa waktu ke belakang, yaitu tentang yang namanya pembapaan. Pembapaan ini ngomong tentang hubungan. Ternyata dalam pembapaan yang ditekankan bukan cuma tentang tingkatan atau strata, bukan masalah posisi, melainkan suatu hubungan. Dalam pembapaan tidak ada kata lulus atau tamat setelah melewati suatu rangkaian waktu tamat. Tapi pembapaan ngomong tentang sesuatu yang terus berlangsung, berkesinambungan. Pembapaan itu lebih ke tidak kaku, tapi bisa fleksibel, bukan hanya rentetan materi yang terus dibagikan, tapi hidup yang dibagikan. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja sih sebenarnya nilai dari seorang bapak. Apa saja sih yang perlu ada, yang perlu kita kembangkan supaya kita bisa menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan, yang melakukan apa yang Tuhan inginkan di masa-masa ini. Perhatikan di sini, ada banyak orang di luar sana, ada banyak orang-orang yang kita kenal sekalipun yang kehilangan seorang figur. Mereka kehilangan seorang figur, mereka seperti yatim piatu. Tidak ada seseorang yang nyata dalam hidup mereka yang bisa mereka teladani. Mereka bisa belajar dari banyak orang, mereka bisa belajar dari banyak tempat, mereka bisa belajar dari banyak teman, tapi mereka tidak belajar dari apa yang mereka lihat. Banyak orang yang jadi yatim piatu. Dan hari ini untuk teman-teman yang sudah lama sekali ingin melayani Tuhan, untuk teman-teman yang punya kerinduan, aku pengen memberikan sesuatu pada Tuhan, mari kita kembangkan nilai ini supaya pada waktunya nanti kita memiliki anak-anak rohani yang bisa kita gembalakan, yang bisa kita buat mereka nggak merasa yatim piatu lagi. Nah, dari Lukas pasal 15 ayat 21 sampai 23 itu bercerita tentang seorang bapak dan punya anaknya dua, satu sulung satu bungsu. Si bungsu minta harta. Teman-teman sudah baca itu dan teman-teman sudah hafal, saya cuma cerita saja. Dia minta hartanya, dia pergi ke tempat yang jauh, dia berfoya-foya. Di masa-masa dia berfoya-foya itu, dia tidak pernah mengerti seorang bapak itu seperti apa. Seorang bapak mungkin dalam pikirannya hanya untuk menyediakan makanan dia. Seorang bapak, iya, karena tugasnya adalah seorang bapak, maka dia berhak untuk minta warisan. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk pergi sendiri, dia kerja sendiri, dia bersenang-senang sendiri, sampai akhirnya dia mengalami masalah, yaitu adalah kebangkrutan. Dia bingung bagaimana menghidupi dirinya, dia sudah foya-foya, dia melamar di satu pekerjaan, yaitu seorang yang memberi makan babi hari itu. Nah, pada suatu kali dia teringat sama bapaknya. Dia teringat sama bapaknya bahwa di rumah bapaknya banyak makanan. Dia nggak pernah dibiarkan untuk seperti itu. Dia tidak selayaknya hidup seperti itu. Ketika itu dia memutuskan untuk kembali ke rumah bapaknya, dan teman-teman sudah tahu. Nah, di ayat Lukas 15 ayat 21, dia punya kesadaran dalam dirinya. Dia punya kesadaran dalam dirinya. Dia berkata seperti ini. Kata anak itu kepadanya ketika dia ketemu bapaknya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak." Baginya,
dia sudah tidak layak untuk jadi seorang anak. Dia cukup jadi orang diupah saja. Ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan mari kita makan dan bersukacita. Ada 4 nilai yang harus kita punyai untuk kita bisa menjadi seorang bapak yang baik atau menjadi seorang the next bapak di kemudian hari. Dan ini perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari. Yang pertama adalah apa yang bapak itu berikan kepada anak itu. Yang pertama adalah jubah yang terbaik. Wow, saya tidak tahu apa pakaian resmi ketika kita bekerja sebagai seorang yang memberi makan babi. Saya nggak tahu wangi apa yang kita ada dalam tubuh kita ketika kita memberi makan babi hari demi hari. Tentulah bukan sesuatu yang bagus, karena tentulah bukan sesuatu yang mewah. Tapi ketika anak itu pulang, bapaknya memberikan jubah yang terbaik. Jubah berbicara tentang kasih, penerimaan. Gampang sih menerima atau mengasihi orang yang berbuat baik sama kita. Tuhan berkata, orang Farisi, pemungut cukai pun melakukan hal yang sama. Kalau kita melakukan hal yang baik. Makanya kalau misalnya ada orang yang bersalah kepada kita dan kita bisa mengasihinya, katanya kita berbeda dengan orang-orang di dunia ini. Hal yang kedua yang perlu kita pelajari untuk kita kembangkan adalah dikatakan selain jubah yang terbaik, dikatakan pakaikanlah kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya. Cincin berbicara mengenai kepercayaan. Saya ingat di tahun 2013 ketika saya dipercayakan untuk memegang atau memimpin daripada youth di GBI, MPI. Saya mengerti kapasitas saya. Saya ini orang yang biasa, saya orang yang tidak terlalu banyak pengalaman, bahkan teman-teman yang lainnya lebih senior dari saya. Dan saya punya satu bapak rohani waktu itu yang namanya Gusman Firmansyah. Nah, walaupun hari itu saya jadi gembala youth atau ketua youth, sedangkan Ko Gusman hari itu di dalam divisi saya, di bawah saya akhirnya jadi departemen kul, saya melihat bahwa dia tidak cemburu. Dia tidak meninggalkan saya melihat orang lain lebih berhasil dari dia. Apa yang dilakukannya? Setiap kali ketika saya mau membuat keputusan, setiap kali ketika saya sedang bergumul, dia datang sebagai seorang bapak. Dia datang, dia mengarahkan saya, dia menemani saya, bahkan di saat-saat saya melakukan sesuatu yang gagal, suatu hal yang gagal, dia tetap bersama-sama saya. Di sini saya melihat adanya sebuah kepercayaan bahwa anak-anak di bawahnya akan melakukan pekerjaan lebih besar daripada bapaknya. Yesus pernah berbicara, dia berbicara seperti ini, bahwa murid-muridnya akan melakukan pekerjaan yang lebih hebat, yang lebih besar daripada apa yang pernah dia kerjakan. Hal yang ketiga, ngomong tentang sepatu, kasut. Dikatakan sepatu pada kakinya. Sepatu pada kakinya berbicara tentang arahan. Sepatu pada kakinya berbicara tentang arah. Tentu firman Tuhan jadi arah hidup kita. Tentu akan ada seorang bapak rohani. Seorang bapak rohani akan seperti batas. Ketika ada anaknya yang melewatinya, dia akan mengingatkan atau akan mencegah hal itu terjadi. Yesus memberikan arahan yang tepat, yang jelas kepada murid-muridnya. Dia kasih kita teladan. Bayangkan dalam hidupmu ketika kamu sedang melakukan salah, kamu gak ditinggalkan, kamu gak dihakimi, tapi ada orang yang mengasihi kamu yang datang
dan dia percaya kepada kamu bahwa kamu bisa berubah, lalu dia memberikan arahan atas hidup kamu. Bukankah itu sesuatu yang menyenangkan? Bukankah itu sesuatu yang sebenarnya kita harapkan? Tentu arahan bukan berarti tidak ada disiplin. Tentu ada disiplin. Tapi percayalah, untuk jadi seorang murid, kita perlu hal-hal seperti itu. Dan hal yang keempat yang perlu kita kembangkan adalah bukan cuma diberikan sepatu pada kakinya, tapi diberikan anak lembu tambun itu. Sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Hal yang terakhir, untuk jadi murid Yesus, untuk jadi seorang bapak dan anak, perlu ada yang namanya pengorbanan. Ya kadang-kadang untuk menemani oke, dan lain-lain. Ada waktu, tenaga, kadang-kadang uang dan air mata. Nah, ketika kita kembangkan hal ini, ketika kita melakukan sesuatu yang ada dalam 4 hal ini, saya percaya kita sudah membangun sebuah figur yang akan mengingatkan Tuhan Yesus itu ada dalam dunia ini. Tuhan Yesus itu ada dalam hidup seseorang yang telah diubahnya. Saya tutup dengan satu ayat terakhir dari Yakobus pasal 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, perhatikan di sini, ya apa sih hubungannya gitu kan? Dikatakan di sini ada yang namanya yatim piatu dan janda-janda. Tahu nggak kesamaan dari dua jenis orang ini? Mereka memiliki kesamaan, yaitu mereka tidak memiliki figur. Mereka tidak memiliki figur seorang ayah dan tidak memiliki figur seorang pemimpin atas hidup mereka. Dan dikatakan kalau kamu pengen punya ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah, yaitu adalah mengunjungi mereka dalam kesusahan mereka. Saya tutup semuanya. Saya berharap untuk teman-teman yang butuh bantuan untuk bisa upgrade hidupnya, ayo cari seorang yang punya karakteristik seperti itu. Dia punya kasih, dia percaya sama kamu, dia orang yang mengarahkan kamu dan yang mau rela berkorban bagi kamu. Dan bagi teman-teman yang mau dipakai Tuhan, saya mau katakan ini adalah Pentakosta ketiga. Roh Kudus akan dicurahkan besar-besaran. Maka dari itu kalian perlu punya perlengkapan untuk bisa dipakai Tuhan. Yaitu apa? Andalkan Roh Kudus, tanya apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidupmu. Lalu apa? Ayo kembangkan nilai-nilai yang ada pada diri seorang Bapa. Ya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami hati untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi jiwa-jiwa, bahwa setiap orang berharga, setiap orang layak untuk diselamatkan. Tuhan, biarlah setiap orang yang mendengar dimanapun mereka berada, mereka mengembangkan sikap untuk menjadi murid Kristus, di mana mereka punya kasih, mereka punya kepercayaan, mereka punya yang namanya arahan Tuhan, dan mereka juga punya yang namanya pengorbanan. Biarlah semuanya dimateraikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin.